Salam, selamat pagi segenap warga Gereja Toraja Jumat Depok. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi, edisi Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu di mana Engkau telah melindungi kami di sepanjang malam tadi di dalam kami beristirahat. Dan pagi ini ya Tuhan, Engkau membangunkan kami dan Engkau telah memberikan hari yang indah kepada kami. Sebelum kami beraktivitas ke Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu sebagai landasan kami untuk melaksanakan kegiatan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan sebagai nats renungan, saya ambil dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi." Renungan pada pagi hari ini diberi judul Euforia Dunia dan Kasih Allah. Dalam bahasa Torajanya, kamasanangan lino na pakaborokna puang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita telah berada di era revolusi industri 4.0 dan sedang menuju era society 5.0. Di era tersebut, segala keajaiban dunia dapat sungguh mempesonakan dan menarik perhatian kita. Namun ketakjuban kita terhadap segala kemewahan dan kemudahan perkembangan zaman justru dapat menghanyutkan kita. Perasaan itu juga justru mengantar kita pada keraguan-raguan dan membuat kita lalai mengenai keberadaan kita. Bacaan hari ini juga mengalami perasaan takjub saat para rasul berkata-kata dalam banyak bahasa yang mereka mengerti. Orang banyak itu tercengang-cengang dan sangat kebingungan atas apa yang sedang mereka lihat dan dengar. Bahkan dalam kegamangan itu, ada dari mereka yang menyindir para rasul sedang mabuk oleh anggur. Namun Petrus tegas mengatakan dengan suara nyaring bahwa mereka tidak sedang mabuk oleh anggur, tetapi itulah firman Allah yang sedang digenapi. Di hari-hari terakhir ini, kita akan menyaksikan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang sangat mempesona yang dapat membuat kita hidup dalam kebingungan. Bahkan kepada siapa kita percaya mungkin tidak lagi kita sadari.
Mereka yang hanyut dalam euforia semacam ini akan kehilangan kesadaran diri, dan yang terjadi adalah seperti dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Keselamatan hanya bagi mereka yang datang berseru kepada Tuhan dengan penuh kesadaran. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita percaya bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat bagimu Tuhan, karena Engkaulah Allah yang layak kami muliakan. Oleh karena Engkau Allah juga yang terus memberi kami kehidupan yang baik, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami. Seperti kehidupan yang Engkau boleh karuniakan kepada anak atau saudara kami, Darel Maranatha Rantetasak, boleh bertambah usia setahun hari ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun untuk anak dan saudara kami ini. Kiranya berkat-Mu terus bertambah-tambah seiring dengan bertambahnya umurnya. Dan apa yang dialami oleh anak kami atau saudara kami Darel juga terus menjadi pengalaman hidup kami melalui pergantian hari, minggu, maupun bulan. Dan dalam menjalani semuanya itu, begitu banyak kasih Tuhan yang kami nikmati. Dan olehnya kami sungguh takjub di dalam melihat hal apa yang Kau lakukan dalam hidup kami. Tidak mampu kami memikirkan atau memahami semua yang terjadi dalam hidup ini. Tapi kami sungguh tercengang-cengang, takjub, dan juga bahagia. Karena sungguh itu semua terjadi oleh karena kasih-Mu. Biarlah Bapa, dalam menyaksikan banyak peristiwa-peristiwa indah yang kadang membuat kami terpesona, kami terus memuliakan Engkau, dan kami terus mengakui bahwa Engkau Allah yang Maha Kasih. Lanjutkan pemeliharaan-Mu kepada kami menjalani hari ini. Banyak hal yang terus kami perjuangkan di tengah keluarga, dalam pekerjaan, dan berbagai perjuangan hidup lainnya. Juga perjuangan orang-orang tua kami yang lanjut usia untuk tetap kuat dalam menjalani hari-hari tua mereka, dan juga perjuangan dari orang-orang yang kami kasihi yang sakit di rumah atau di rumah-rumah sakit, bahwa kasih-Mu pasti menakjubkan, dan biarlah itu sungguh-sungguh terjadi. Segenap keluarga kami yang jauh, bahkan kepada sesama kami, Tuhanlah yang akan terus menyatakan kasih kepada mereka. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Terpujilah Engkau selalu, dan dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, tetaplah takjub dalam melihat dan merasakan kasih Tuhan, dan aminilah itu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja Sidang Jemaat Kekasih. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati selalu. Selamat.